Keuntungan ketika kita melayani Tuhan membuat kita semakin maju. Volunteer akan menajamkan kemampuan kita. Ketika kita melayani Tuhan membuat kita jadi makin tajam. Karena Anda tidak dibayar, Anda bisa memberikan terbaik. Apalagi ketika Anda dibayar, Anda akan jadi lebih excellent. Melayani itu melatih jam terbang. Yang ketiga, fungsi kasih yang tepat terhadap diri sendiri akan menantang kita mempersembahkan anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Anda mengasihi diri Anda tentu tidak akan memakai anggota tubuh Anda untuk perkara yang sia-sia, tapi untuk perkara yang membangun diri Anda dan hidup orang lain. Tahukah Anda ketika Anda menggunakan anggota tubuh Anda dengan benar, ini lebih powerful daripada harta kekayaan. Justru lewat tanganmu bekerja, kau bisa mencari nafkah. Dengan pikiranmu bekerja, engkau bisa memenuhi kebutuhan rumah tanggamu. Dengan perkataanmu, engkau bisa memberkati orang. Bahkan dengan hatimu yang lemah lembut dan penuh kasih, bisa menolong orang. Jadi anggota tubuh ini perlu kita persembahkan sehingga menjadi berkat bagi orang lain dan manfaat yang baik juga bagi diri kita sendiri. Kalau kita tidak terbiasa berpikir menggunakan tangan untuk bekerja, kaki untuk melangkah, maka kita akan hidup dalam kekurangan. Jadi kalau Anda mau hidup nyaman, kalau Anda mau hidup berkecukupan, kita harus jadi orang yang berpikir keras, berdoa keras, bekerja keras, maka berkat keras. Karena orang yang tidak berpikir keras, tidak berdoa keras, tidak bekerja keras, hidupnya keras. Mari lakukanlah anggota tubuhmu kepada hal-hal yang benar. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati tidak berbicara tentang jam terbang dalam pelayanan. Bukan bicara soal kerajinan menghadirkan jam-jam ibadah di gereja, atau bukan besarnya jumlah persembahan yang kita beri di rumah Tuhan. Tapi ibadah yang sejati berbicara tentang bagaimana kita mampu mempersembahkan seluruh anggota tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau dulu kita pakai tangan kita untuk menuruti hawa nafsu, tapi sekarang kita persembahkan tangan kita untuk menuruti kehendak Allah. Kalau dulu kita pakai pikiran kita untuk memikirkan diri sendiri, sekarang kita pakai pikiran kita untuk memberi solusi bagi persoalan orang lain dan diri kita. Kalau dulu kita pakai mata kita untuk melihat hal yang sia-sia, sekarang kita pakai mata kita untuk melihat kebutuhan orang lain. Saya mau bagikan ada 3 keuntungan ketika kita tuh mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan. Yang pertama, keuntungan kalau kita melayani Tuhan membuat kita semakin bahagia. Sekalipun Anda tidak dibayar dalam pelayanan, sekalipun Anda capek, sekalipun Anda harus korban waktu, tenaga, harta, malah justru ketika Anda melayani tambah sukacita. Ada orang bertanya, Pak Jojo, kok Bapak terus semangat sih, gak pernah give up dan menyerah dalam kehidupan ini? Sepertinya hidup Bapak itu selalu on fire. Saya bilang kuncinya adalah melayani Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia melayani daripada dilayani. Lebih berbahagia menolong daripada ditolong. Lebih berbahagia mendoakan daripada didoakan. Jadi kalau Anda dalam keadaan stres, sedih, ayo jangan larut dalam kesedihanmu dan duka citamu. Bangkit dan mulai melayani Tuhan. Maka engkau akan merasakan duka citamu menjadi tari-tarian, ratapanmu menjadi sukacita. Yang kedua, keuntungan ketika kita melayani Tuhan membuat kita semakin maju. Volunteer akan menajamkan kemampuan kita. Ketika kita melayani Tuhan membuat kita jadi makin tajam. Karena Anda tidak dibayar, Anda bisa memberikan terbaik. Apalagi ketika Anda dibayar, Anda akan jadi lebih excellent. Melayani itu melatih jam terbang. Saudara tahu Michael Jackson kenapa menjadi begitu terkenal? Karena dulu terbiasa menyanyi di gereja. Karena biasa pelayanan. Dia melatih dirinya sehingga akhirnya nyanyinya bagus. Elvis Presley juga dulu penyanyi choir di gereja. Karena terbiasa latihan dan jam terbang yang tinggi membuat dia akhirnya menjadi orang yang tajam di dalam
pekerjaannya. Dulu saya ini nggak bisa nyanyi. Tapi karena saya terjun dalam pelayanan, saya latihan nyanyi. Bahkan saya sempat sekolah juga untuk kursus nyanyi. Akhirnya saya bisa bernyanyi dan menghafal lagu. Dulu saya nggak bisa main musik. Tapi karena saya terjun dalam pelayanan, supaya saya bisa melayani Komsel dalam musik, saya latihan musik, akhirnya saya bisa bermain musik. Saya sudah lama nggak main musik. Tapi baru-baru ini saya diundang pelayanan di salah satu persekutuan yang notabene pemain musiknya tidak hadir. Dan kemudian pemilik persekutuan doa tersebut berkata, "Pak, gimana kita nggak ada pemain musik?" "Nggak apa-apa, ada gitar." "Ada, Bapak bisa main?" "Saya bisa main." Akhirnya saya melayani, walaupun jadi pembicara tapi melayani musik. Jadi bisa melengkapi kekurangan daripada organisasi. Dulu saya tidak bisa berbicara depan umum alias demam panggung. Tapi karena saya terjun dalam pelayanan, saya melatih terus berbicara. Akhirnya sekarang saya bisa jadi pembicara. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau saya tidak terjun pelayanan, maka hari ini saya tidak bisa bernyanyi, saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa bicara depan umum dan lain sebagainya. Melayanan melatih kita menjadi tajam dan berkembang. Saya melihat teman-teman saya yang bertahun-tahun gitu-gitu aja. Begitu kami libatkan di dalam pelayanan, sekarang dia jadi skillful, jadi tajam, jadi berkualitas, punya spirit of leadership, punya kemampuan untuk membawa suasana, punya ketajaman dalam memberi pertanyaan dan jawaban. Wow, luar biasa. Jadi buat saudara yang belum melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu gak selalu ada dalam gereja. Melayani Tuhan itu bisa melayani keluargamu, melayani orang-orang yang membutuhkan, melayani bahkan teman-teman di tempat pekerjaan, melayani persekutuan dimanapun kau berada. Atau Anda bisa bikin ibadah